Oke, kita hari ini ketemu lagi di Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Nah, di episode kali ini kita spesial banget nih karena kita sekarang ada di tanggal 31 Desember 2021 dan ini adalah tanggal terakhir ya Pak Oti Ya, dari betul. tahun 2021 dan kurang dari 24 jam lagi kita sudah memasuki tahun 2022. Ya. Nah, tapi kita tetap menemani Sobat Bincang di hari yang indah ini untuk bercakap-cakap bareng membahas sebuah topik. Nah, ngomong-ngomong soal topik nih Pak, Ya. kita ini akan membahas sebuah topik yang kayaknya seperti sedang hangat dibicarakan juga. Sesuai dengan eranya. Betul, sesuai dengan eranya. Dan kita pun melakukan hal yang sama di tempat ini, yaitu soal digital ministry. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal digital ministry nih Pak Oti. Ya, digital ministry atau digital discipleship. Ya, digital discipleship. Ya, betul. Nah, kalau ngobrol soal digital ministry atau digital discipleship nih, ini kan terjadi karena sebuah kemajuan zaman ya Pak ya. Kalau seperti kita pernah bahas beberapa waktu lalu melalui media radio, terus berkembang lagi ke media televisi, berkembang lagi sekarang eranya internet, yang mana kita dalam tanda kutip lebih bebas gitulah. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas internet di era sekarang, memanfaatkannya untuk discipleship melalui dunia digital. Nah, kalau Pak Oti melihat ini berdasarkan amanat Tuhan untuk memuridkan semua bangsa di dunia ini. Itu dalam konteks sekarang, sebenarnya itu dasarnya itu apa sih Pak? Iya, baik. Ini kan berbicara tentang digital discipleship atau pemuridan digital ya. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa berbicara tentang pemuridan itu kan sebenarnya merupakan amanat ya, amanat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kan. Betul. Jadi arti pemuridan itu sendiri kalau kita lihat dari Alkitab ya, itu dimulai pada saat Yesus yang mengundang manusia untuk mengikut Dia. Nah ini kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini betul. Awalnya. Kemudian yang berikut dilanjutkan dengan perintah agar kita juga sebagai orang percaya, sebagai muridnya juga mengikuti teladannya. Nah, teladannya yaitu supaya kita juga bisa memberikan kesempatan untuk orang lain juga bisa percaya kepada Kristus atau menjadikan murid untuk orang-orang yang berdosa ya. Jadi supaya kita membuat murid lah, begitulah kalau boleh dikatakan. Nah itu kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-28 ya. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang telah kuperintahkan kepadamu ya sesuatu yang merupakan hal-hal ajaran-ajaran yang harus diterapkan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Betul. Tentang kasih, tentang perhatian. Intinya sebenarnya didasarkan pada kasih sebenarnya. Dasarnya apapun yang dilakukan ya. Betul. Ketika kita memberi, kita juga memberi didasarkan karena kasih ya, karena Allah telah terlebih dulu mengasihi kita. Betul. Ketika kita memberi juga sebenarnya karena dasarnya Allah sendiri sudah memberikan dirinya untuk kita. Betul. Kemudian dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Nah, tadi disampaikan apa sih sebenarnya
pemuridan digital. Pemuridan digital atau digital discipleship itu adalah satu boleh dikatakan pemuridan atau proses pengajaran yang dilakukan pada era sekarang ini. Yang penuh dengan segala sesuatu serba menggunakan teknologi yang yang sesuai dengan eranya lah. Iya, betul. Teknologi yang berkembang begitu ya. Betul. Nah, itu kalau kita ngobrol digital discipleship kan memang nggak lepas dari dunia digital ya Pak, namanya juga digital. Nah, memang berdasarkan kemajuan zaman, dan itu memang sebuah perintah Tuhan yang sudah dikasih ribuan tahun yang lalu, supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, Pak. Katanya Tuhan seperti itu. Nah, ini sekarang kalau menurut Pak Oti, kenapa sih kita perlu untuk membawa pesan Yesus di semua media digital yang ada di dunia? Karena kan kalau ngomongin media digital itu banyak banget gitu, Pak. Iya, kalau tadi kan pemuridan digital adalah pemuridan yang terjadi pada saat ini ya, secara digital. Betul. Kemudian ini adalah sesuatu yang di mana setiap kita orang percaya, termasuk gereja juga istilahnya orang percaya atau gereja itu mempengaruhi teknologi demi untuk mengabarkan berita Injil atau sukacita, dan menorong para pengikut Yesus juga untuk bertumbuh dalam iman mereka dan pengenalan mereka akan firman Allah. Nah, kemudian yang berikut tadi Mas Bia sampaikan berkaitan dengan mengapa kita perlu untuk membawa berita ya, membawa pesan ke semua, pesan kepada semua di era sekarang ini dengan media digital. Ya. Kalau kita perhatikan khususnya pada era tahun 90-an ya. Sejak era tahun 90-an itu kan proses perkembangan media teknologi itu begitu pesat. Betul. 90-an mungkin waktu itu kita masih menggunakan HP yang besar, ada sederhana lah. Betul. Tapi kan itu juga berkembang kan? Betul, Pak. Berkembang. Betul. Diawali dari dulu ada HP yang jadul, pakai yang pakai bunyi aja. Betul. Tapi sebelumnya kan kita masih menggunakan era era pakai yang masih manual ya. Telepon masih diputar. Betul. Kemudian setelah diputar setelah diputar baru dipencet-pencet ya. Tombol. Sekarang tombol ya. Setelah tombol sekarang tinggal sentuh aja kan. Betul. Artinya kan perkembangan begitu cepat. Dari tahun 90 kemudian tahun 2000. Nah, tahun 2000 mungkin kalau Mas Bias mungkin lahir tahun 2000-an ya atau 90-an. 90, Pak. 90-an ya. Mendekati 2000-an ya. Mendekati 2000. Nah, itu sudah mulai ada perkembangan yang cukup luar biasa. Apalagi tahun 2010 sampai sekarang dalam tiga dekade lah boleh dikatakan itu luar biasa pesat. Betul. Jadi bagaimanapun akhirnya anak-anak atau istilahnya generasi yang lahir pada paling tidak 3 generasi belakangan ini adalah mereka yang menggunakan media digital yang cukup pesat. Dan itu istilahnya kan boleh dikatakan dari mulai kecil sampai sekarang orang sudah begitu banyak menggunakan media digital yang semakin pesat lah boleh dikatakan seperti itu. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang menggunakan media ini orang-orang yang lahir pada saat teknologi maju, bahkan istilahnya berpacu dengan teknologi itu sendiri. Ya kan? Mengikuti. Ya, sehingga ada istilahnya digital native ya. Jadi pengguna. Native. Jadi pengguna. Jadi pengguna yang ada pada generasi tiga dekade terakhir ini adalah generasi yang mereka berkompetisi, mereka juga melakukan segala sesuatu berkaitan dengan teknologi digital. Jadi otomatis kalau
mereka yang lahir tahun 90-an, kemudian tahun 2000 sampai sekarang itu mereka adalah generasi yang mau tidak mau itu memang berada di era yang yang cepat, kemudian era yang segala sesuatu serba online dan sebagainya. Jadi bagaimanapun kita juga harus harus memberitakan pesan-pesan itu juga harus secara cepat dan juga melalui media yang bisa dipakai secara online lah, seperti itu. Betul. Supaya menjangkau semua, Pak, ya. Kalau dulu kan masih istilahnya masih radio sekarang juga masih. Kemudian pakai televisi, kemudian televisi juga berkembang lagi. Sekarang televisi bukan lagi pakai, dulu masih ada kabel. Betul. Nah, sekarang televisi bisa diakses melalui internet, kapanpun, dimanapun. Betul. TV digital juga, iya. Jadi lebih pesat lah, boleh dikatakan. Iya, betul. Kalau ngomongin televisi itu kan dulu itu masih pakai anten, memang betul ya, Pak. Pakai antena. Sekarang pun TV-nya juga sudah digital. Bisa dibilang gitu karena lewat saluran internet. Betul, Pak. Itu kan salah satu perkembangan zaman yang sebenarnya dimanfaatkan dengan baik oleh golongan-golongan kita, terutama yang memang ingin memberitakan firman Tuhan itu melalui fasilitas yang memang sudah berkembang sekarang, seperti itu. Nah, kalau begitu, Pak, kira-kira prinsip-prinsip dan sikap-sikap apa sih, Pak, yang kira-kira harus dimiliki sama kita nih untuk mengembangkan pemuritan secara digital ini? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan untuk zaman sekarang ini, yang jelas saat ini kan kita perlu SDM yang memiliki kreativitas. Ya kan? Ya, betul. Jadi ya, kalau berbicara tentang kreativitas itu kan berbicara tentang ide-ide. Betul. Nah, ide-ide yang muncul, ide-ide yang didapatkan, jadi ide-ide yang diterima, kemudian disesuaikan dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, otomatis ya saya pikir ya kreativitas itu hal yang utama lah, hal yang utama. Kemudian ketika kita berbicara tentang mungkin pesan-pesan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di sana, juga tidak bisa lepas dari bagaimana menyampaikan pesan atau firman Tuhan juga yang disesuaikan dengan eranya, ya kan? Disesuai dengan eranya, ya, seperti tadi, ya bagaimanapun kreativitas itu dibutuhkan. Kreativitas ya, Pak? Ya, kreativitas itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, begitu. Ya. Oke, karena memang untuk menunjang pelayanan digital dibutuhkan kreativitas ya, Pak. Supaya karena audiens ini juga berkembang gitu. Betul. Kan nggak seperti dulu lagi. Nah, kalau dulu radio mungkin orang tidak lihat orangnya secara langsung gitu loh, Pak. Mendengarkan suaranya. Nah, kalau sekarang ini seperti kita yang sekarang lagi rekaman pun kelihatan gitu. Kan tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan kreativitas memang. Betul, ya. Jadi segala sesuatu. Artinya gini, berbicara tentang pemuridan secara digital, yang kita lakukan sekarang adalah pemuridan yang menggunakan media yang ada, dan itu searah dengan perkembangan teknologi. Oke. Artinya kita justru mempengaruhi teknologi, bukan teknologi yang mempengaruhi kita. Oh, jangan terbalik berarti ya, Pak? Iya. Oke. Kalau kita mempengaruhi teknologi, artinya segala sesuatu yang boleh kita lakukan itu memang berpengaruh terhadap perkembangan yang ada, teknologi yang ada. Oke. Nah, kalau teknologi dia itu berubah nih, Pak. Dari dulu ke sekarang kita sudah tahu lah perbedaannya. Nah, tapi kalau ngomongin soal konten pemuritan nih, kira-kira apa sih, Pak, yang harus tetap ada di konten-konten pemuritan digital ini? Ya. Apa yang boleh diubah, apa yang nggak boleh diubah, apa yang harus ada gitu? Iya, bagi kita secara khusus ya, berkaitan dengan kita sebagai orang percaya ya. Ya. Ini pertanyaannya tadi Mas Bias berkaitan dengan apa yang kira-kira boleh diubah kalau misalkan di era digital ini? Iya, betul. Ya, ada sesuatu yang perlu dirubah. Jadi
memang kalau kita berbicara tentang pemuridan ini menjadi sesuatu yang penting ya, dalam kehidupan kekristenan. Betul. Jadi setiap orang percaya itu dipanggil untuk menjadi murid Kristus, dan kemudian mereka memuridkan orang lain untuk menjadi muridnya. Nah, pemuridan yang dilakukan dahulu dan pemuridan yang dilakukan pada zaman sekarang ini, tahun era abad 21 ini memang memiliki prinsip yang sama sebenarnya, tapi yaitu menjadikan seseorang untuk menjadi murid Kristus. Hanya pemuridan pada abad 2001 ini itu tentunya memiliki tantangan yang lebih lebih kompleks ya. Mengingat adanya banyak perkembangan dari sisi misalnya tadi teknologi. Betul. Nah, artinya dari sisi prinsipnya sebenarnya kita membawa orang untuk boleh percaya dan menikmati sukacita di dalam Injil itu. Tetapi dari sisi pelaksanaannya itu kita juga harus memperhatikan karena ada sesuatu yang kompleks sesuai dengan zamannya. Betul. Dari sisi teknologi, kemudian juga berkaitan dengan cara berpikir, kemudian juga berkaitan dengan metode pemberitaan juga, itu kan mengikuti perkembangan yang ada. Artinya dalam hal ini ya sesuai dengan konteks, sesuai dengan zamannya ya harus mengikuti mengikuti irama lah boleh dikatakan ya. Saya pikir begitu. Tetap mengikuti irama tapi tanpa mengubah isinya, Pak ya. Isinya tetap supaya orang tetap, pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan membawa mereka untuk bisa menikmati berita sukacita seperti itu. Tetapi istilahnya dari sisi pelaksanaan itu kan pasti sesuai dengan eranya ya. Betul. Ya zaman dulu masih dengan radio, masih tetap juga radio sekarang, kemudian televisi berkembang lagi dengan dunia sekarang ini, media sosial. Betul. Kemudian dengan YouTube dan juga dengan konten-konten yang ada saat ini. Nah, kalau ngomongin perkembangan teknologi sekarang memang eranya di video, Pak ya. Melalui YouTube lah, di Instagram ataupun TikTok yang. Jadi orang lebih pas kalau menggunakan yang sesuai dengan saat ini ya mungkin YouTube. Betul. Yang kelihatan begitu ya. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin ada sesuatu yang baru mungkin yang belum bisa kita prediksi sekarang. Tetapi untuk membawa orang supaya mereka juga dimuridkan, itu tetap kita menggunakan media-media yang ada. Betul. Sesuai dengan perkembangannya. Ya, kita harus menyesuaikan dengan media yang ada memang. Nah, ini bisa dibilang tantangannya berbeda, Pak ya. Makin lama tantangannya semakin besar. Nah, kira-kira ini gimana sih, Pak? Cara yang paling efektif nih untuk kita bisa menggunakan media digital ini untuk pemuridan. Oke. Kalau kita perhatikan bahwa setiap tantangan itu sebenarnya menawarkan tersedianya untuk peluang atau kesempatan ya. Jadi tantangan selalu ada, tetapi di balik tantangan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan yang sebenar-benarnya. Betul. Jadi teknologi yang berkembang pada era digital ini menawarkan kesempatan kepada setiap kita yang begitu besar dalam memenuhi apa yang menjadi pesan atau amanat agung. Pesan atau amanat agung. Jadi kalau kita perhatikan tantangan yang dihadapi pada saat ini ya, tantangan di dunia yang semakin maju teknologi itu berpengaruh di berbagai bidang lah boleh dikatakan, atau di berbagai aspek lah. Teknologi yang ada itu berpengaruh di bagaimana cara berpikir kita. Kemudian berpengaruh juga bagaimana cara untuk kita mendapatkan informasi, dan juga berpengaruh dengan cara berkomunikasi juga. Dengan informasi yang kita dapatkan, yang kita terima, itu juga sebenarnya merupakan sebuah tantangan juga kan. Kan kita sekarang kan
boleh dikatakan mendapatkan informasi kan begitu cepat. Iya, betul. Kadang-kadang mungkin informasi itu boleh dikatakan overload lah. Iya, betul Pak. Melebihi kan. Iya, sewaktu-waktu kita bisa dapatkan informasi dengan cepat. Betul. Kemudian kita juga diperhadapkan kepada sebuah informasi yang kalau kita memang jeli, kita juga bisa mendapatkan informasi yang yang punya kualitas yang bagus, atau kita dapat informasi yang sebenarnya kualitasnya nggak terlalu bagus, tergantung dari sumber juga. Nah, kadang-kadang kita berpikir sumber itu sudah bagus, padahal sebenarnya kan itu berita-berita yang kurang bagus juga untuk kita. Karena itu kan sebenarnya berita yang diciptakan supaya kita terpengaruh kan. Itu salah satu side effect lah Pak ya. Boleh dikatakan itu kan bagian dari tantangan juga ya. Betul. Tantangan untuk mendapatkan informasi yang bagus, mendapatkan informasi yang banyak, atau juga kita juga diberhadapkan kepada sumber-sumber informasi yang membuat kita bisa bingung. Iya. Karena terlalu banyak tadi ya Pak. Terlalu banyak tadi. Malah nanti simpang siur ini benar apa enggak. Dan itu diperlukan bagi kita juga untuk memfilter. Iya, betul. Ya. Artinya kalau kita mengikuti pola yang sebenarnya Tuhan bicarakan kepada kita, berarti kita harus memilah-milah informasi itu. Ini juga sebuah tantangan juga. Nah, pertanyaannya, ketika kita mendapatkan informasi itu, apakah ketika kita mendapatkan informasi itu kita menjadi semakin bijak? Ya. Ya toh? Ya. Atau sebaliknya. Artinya informasi yang kita dapatkan bisa saja bukan membawa kita untuk menjadi semakin bijak. Ya. Kemudian informasi itu apakah justru membuat kita menambahkan relasi? Ya. Atau justru malah memperburuk relasi? Betul. Iya kan? Kadang-kadang dengan media yang sekarang itu yang begitu cepat, yang begitu kita mudah dapatkan, justru membuat informasi itu istilahnya kita justru malah menjadikan putus relasi dengan seseorang atau bagaimana. Ya, kita kan sekarang informasi begitu cepat melalui WA, melalui kadang-kadang kalau kita menggunakan media yang hanya pesan singkat saja, belum tentu juga itu bisa dipahami kan. Betul. Ya, kadang-kadang mungkin kalau Mas Bias ya modelnya zaman-zaman sekarang ini mungkin dengan bahasa teman-teman angkatan Mas Bias mungkin beda dengan saya kan. Betul Pak, betul. Ini maksudnya apa gitu kan. Betul. Ya, itu kadang-kadang informasi juga bukan membawa kita untuk menjadi berhikmat, tetapi justru malah membawa kita untuk tidak berhikmat. Ya. Informasi juga bisa saja membawa kita untuk bukan menambahkan relasi, tetapi malah memperburuk relasi. Ya. Ini sebuah tantangan. Tantangan ya. Dunia informasi yang begitu cepat membuat kita juga akhirnya harus memilah-milah juga. Oke, jadi memang untuk menjadikan digital discipleship yang lebih efektif ini kita harus pintar memilah-milah Pak ya. Iya, betul. Intinya pintar memilah-milah mana yang memang informasi yang layak untuk dikonsumsi atau cuman ya udah lewat aja gitu. Ya, Karena memang itu adalah bisa dibilang side effect dari era digital Pak ya. Jadi betul. Informasi tapi, banyak kalau sekali. Saya perhatikan Mas Bias, artinya ada satu dampak yang bagus juga ketika kita menempatkan media yang sekarang ini, artinya digital discipleship ya, pemuridan melalui media digital ini, karena kita bisa mendapatkan banyak bahan untuk belajar kebenaran firman Tuhan sebenarnya. Oh iya, ya. Di lain sisi seperti itu. Ya, kita bisa itu dampak yang bagus ya. Kita bisa banyak belajar tentang bahan untuk memahami tentang firman Tuhan, kemudian mungkin juga kita bisa melakukan kapanpun, dimanapun, untuk bisa mendapatkan firman Tuhan, bahkan juga untuk membagikan. Iya. Ya kan? Ada peluang di prinsipnya situ. Adalah bahwa ketika ya seperti contoh lah awal-awal ketika ada pandemi ya,
Mungkin kita bisa mengadakan ibadah bareng dengan keluarga. Setelah itu masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri, sehingga ibadah dan keluarga mungkin mengalami berkurang begitu. Tetapi prinsipnya mereka tetap mengikuti ibadah. Artinya bisa mengikuti ibadah di media apapun, di online, di tempat dimanapun. Ya tergantung ya tadi filternya. Nah, filter. Kemudian dampaknya lagi juga kita juga bisa belajar tentang firman Tuhan juga secara berkelompok ya. Secara berkelompok tanpa harus hadir. Oh iya, betul, ya kan? Betul. Artinya kita bisa melalui WA juga bisa diskusi. Iya, betul. Tentang firman Tuhan. Betul. Atau Zoom juga sekarang kan? Ya, lewat Zoom sekarang banyak. Artinya sebagai sebuah komunitas yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan tanpa harus hadir di satu tempat, kita bisa diskusi. Ya. Itu kan begitu cepatnya ya. Ya, betul. Bahkan kondisi pandemi sekarang ini juga mempercepat orang juga untuk bisa membuat sebuah komunitas tersendiri. Iya, betul. Ya, betul. Itu kalau memang dimanfaatkan dengan benar. Oke. Dan lebih mantap lagi ketika kita berbicara menjangkau ujung bumi dengan ujung jari. Menjangkau ujung bumi dengan ujung jari. Iya, betul tuh, Pak. Betul itu. Iya kan? Betul. Kita bisa menjangkau dimanapun dengan ujung jari. Betul, setuju itu, Pak. Ya kan? Betul. Kalau kita perhatikan kan sekarang seperti itu. Ya. Jadi begitu, Mas Bias. Iya. Karena memang ya kontrol ada di kita, Pak ya. Iya. Kita harus pintar memfilter. Nah, seperti Pak Oti bilang, kita bisa menjangkau ujung bumi melalui ujung jari. Iya, kan betul. Tergantung dari jarinya kita nih, apa yang kita akses, apa yang kita ingin konsumsi. Iya, gitu. Nah, sekarang terakhir nih, Pak. Iya. Kita ke pertanyaan terakhir. Nah, menurut pengalaman Pak Oti atau berkaca dari pelayanan digital yang selama ini sudah dilakukan, apa sih Pak pelajaran yang didapatkan atau hal-hal menarik yang mungkin pernah ditemui sama Pak Oti? Ya, sekarang bagaimana kita memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh teknologi? Memanfaatkan atau dimanfaatkan? Ya. Kalau kita dimanfaatkan teknologi, berarti kan kita menjadi istilahnya konsumen ya? Ya, konsumen. Tapi kalau kita memanfaatkan teknologi, artinya kita menggunakan sarana yang ada untuk memang untuk memang sesuai dengan tujuan yang baik, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita selanjutnya, apakah kita mau berubah, ya, kemudian kita juga mau belajar sesuatu yang baru. Mau berubah, ya, artinya kita mau dengan informasi yang kita dapatkan, kita mau berubah. Ya. Berubah dengan sesuatu yang baru. Ya. Ya kan? Betul. Yang sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari informasi itu. Tapi tentu juga berubah ke sesuatu yang baik lah, boleh dikatakan. Nah, kalau kita belajar tentang pemuridan, berarti kita belajar tentang sesuatu yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Ya. Kemudian dari sisi teknologi adalah sebuah jawaban untuk menjadi alat dalam memuridkan di era digital ini. Artinya kita tidak mungkin tidak untuk berada di dalam situasi dan suasana menggunakan teknologi yang ada untuk mewartakan kasih Tuhan, memberitakan tentang kebenaran, seperti itu. Dan sekali lagi tadi, bagaimana kita saat ini adalah kesempatan untuk bisa menjangkau banyak orang, boleh dikatakan menjangkau sampai ujung bumi melalui ujung jari. Nah, seperti itu, Mas Bias. Oke, jadi Pak Oti, hal yang memang menarik yang kita bicarakan pada malam hari ini, Pak, ya, di mana perkembangan teknologi ini akhirnya membuka peluang baru untuk kita melayani Tuhan lewat situ, bahkan memuridkan melalui hal-hal yang berbau digital gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan memang beberapa tahun lagi mungkin ada hal yang baru seperti saya bilang tadi. Betul. Pastinya kita juga harus beradaptasi dan memanfaatkan apa yang ada nanti. Betul. Ya, betul. Nah, terima kasih Pak Oti. Pada malam hari ini kita sudah berbincang
banyak, terutama soal digital discipleship. Dan kali ini Pak Oti sudah menemani kita di penghujung tahun, Pak Oti. Ya. Tanggal 31 sangat spesial sekali, tanggalnya tanggal yang cantik. Ya, tinggal tunggu baru sebentar lagi tahun. Betul, Pak. 2022. 2022 kurang dari 24 jam. Kurang dari 12 jam malah, Pak. Kurang dari 12 jam. Dan pastinya bincang kita akan kembali lagi di tahun depan, di Jumat depan, itu sudah tahun depan ya. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik juga kita bahas. Nah, jadi silahkan kalian subscribe, komen, dan like kalau misalkan video ini menarik buat kalian. Oke, kalau gitu Bias Paris undur diri, dan juga Pak Oti Priambodo, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Pada hari ini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.